Pertama-tama tentu kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam hari ini yang sangat baik ini kita bisa berjumpa, saya bisa bersilaturahmi dengan Anda semua mahasiswa, mahasiswi IAIN Manado. Tentu ini adalah kesempatan yang baik dan perlu kita syukuri. Sholawat dan salam semoga senantiasa berlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, pada malam hari ini saya akan menyampaikan sebuah materi, ya, satu topik tentang eh, saya beri judulkan humanisme dalam Islam. Jadi perlu dipahami dulu konsepnya secara memadai. Humanisme itu biasanya eh, lebih diasosiasikan kepada pemahaman apa filsafat kemanusiaan, kira-kira begitu ya. Pri kemanusiaan yang biasanya kalau berasal ya di barat itu ya tidak terlalu dekat dengan agama ya. Jadi memandang manusia segalanya, memandang segala pemahaman atau perbuatan perilaku kita harus berukuran moral, dan moral itu moral yang ukurannya kepentingan manusia. Nah, tentu kita tidak maksudnya tidak 100% mengacu pada pemahaman pemahaman humanisme, filsafat humanisme di barat ya, tapi lebih ke humanisme yang kita pahami di dalam Islam. Tentu humanisme di dalam kerangka tauhid ya Islam. Nah, eh, para mahasiswa sekalian, umat Islam ini sekarang di dunia ada sekitar lebih ya. Ya. Jadi sudah banyak, dan Anda mungkin bagaimanapun kita bertanya apa sih yang menyebabkan umat Islam begitu diterima oleh masyarakat dunia ya, secara global, di Eropa, di Amerika, di Jepang, di Asia Timur, di mana-mana Islam itu menjadi agama terbesar kedua ya, setelah Protestan. Islam agama terbesar kedua di dunia, dan tapi agama tercepat ya berkembang, agama tercepat berkembang. Jadi Islam itu agama saat ini agama terbesar di dunia. Nanti sekarang Anda Google tepatnya berapa sih sekarang, berapa miliar ya, berapa di seluruh dunia. Dan eh, agama agama ketiga, agama terbesar kedua ya, agama agama terbesar kedua di dunia ya. Nah, bagaimana eh, ya ajaran tradisi yang awal-awalnya bermula di Arab ya, di gurun yang gersang, di dunia yang antah berantah jauh dari peradaban manusia, di kampung di tengah Sahara, tapi sekarang diterima menjadi agama terbesar, salah satu agama terbesar di dunia. Dan diprediksi di tahun 2050 itu mayoritas Eropa itu akan menjadi Muslim. Ya. Eropa akan menjadi benua Muslim, itu tahun 2050 prediksi. Atau tahun 2050 diprediksi Eropa menjadi benua Muslim, artinya mayoritas Muslim. Nah, Amerika juga beranjak menjadi lama-lama menjadi benua Muslim juga. Nah, ini harus kita ketahui pertama bahwa menyebarnya Islam atau diterimanya Islam di berbagai kalangan itu tak lepas dari uh, konten ajaran Islam atau isi dari ajaran Islam ya. Jadi tentu kita bicara bagaimana Nabi menyebarkan, para sahabat menyebarkan, para tabi'in menyebarkan, tetapi juga konten atau isi dari ajaran Islam itulah yang pertama artinya utama membuat Islam diterima oleh berbagai kalangan di dunia, baik secara sejarahnya dulu hingga masuk ke Eropa.
mengalahkan peradaban Romawi, itu bagaimana ya. Jadi saudara-saudara mahasiswa semua ini, jadi kita tahu bahwa yang paling mendalam, yang paling utama dalam ajaran Islam, kenapa begitu diterima di masyarakat secara sejarah dan masa lalu dan masa kini, itu adalah ya tentu selain ajaran tauhid ya yang paling penting menjadi apa kerangka utamanya, tetapi yang paling penting juga ajaran kemanusiaan. Kemanusiaan yang dibawa Islam atau kita adalah orang Indonesia mengenal yang mungkin pri kemanusiaan ya. Humanisme kita kita pahami sebagai kesadaran atau perilaku yang pri kemanusiaan. Nah, ini di Islam begitu kuat ya. Nabi ketika mula-mula mengajarkan, kenapa begitu diterima oleh masyarakat apa masa itu yang dalam pengaruh kekuasaan Romawi, karena tentu ajaran Islam yang sangat, orang Manado bilang, memanusiakan manusia, memanusiakan manusia. Karena mungkin Anda tahu kan pada masa era Nabi, ketika sebelum Nabi menyebarkan Islam, Anda tahu era jahiliyah. Era jahiliyah itu bukan jahiliyah berarti tidak bisa membaca, tidak ada teknologi, tidak ada kekayaan atau teknologi, enggak, bukan itu, tetapi tidak ada penghormatan terhadap martabat manusia. Tidak ada penghormatan martabat manusia. Anda dengarkan kalau Anda melihat film-film jadul ya tentang perbudakan, isinya perbudakan ya. Ya, zaman itulah ya, zaman Romawi lah, ketika Islam mulai bangun menyebar, itu Romawi dalam tradisi perbudakan yang sangat kuat. Jadi tidak hanya di Romawi, saya kira zaman itu di peradaban dimanapun, nggak di Cina, nggak di eh, Romawi dan di Persia, dimanapun memang semuanya sedang mengalami peradaban jahiliyah yang tidak memanusiakan manusia. Ya, contohnya tadi praktek perbudakan. Karena pada zaman itu ya berlaku yang disebut sebagai hukum rimba kan, siapa yang kuat menguasai yang lemah, yang miskin, yang kaya menguasai yang miskin, yang ya kalau dalam setiap perang ya sudah, kalah dibakar, kalah diperkosa, diambil istrinya, diambil anaknya, tentara bebas saja membunuh, tidak ada etika sama sekali ya. Hukum rimba itu tidak ada etika, tidak ada etika ketika orang sudah menyerah perang itu diampuni, itu tidak ada ya, dibunuh, pokoknya dibunuh ya. Kalau perang sudah merasa kalah, minta ampun, itu tidak diampuni, dibunuh. Nah, tapi muncullah ajaran Nabi ya, ajaran Islam itu dari wahyu kemudian disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang disebarkan itu kan adalah rahmatan lil alamin ya, bahwa rahmah Islam yang diajarkan oleh Rasulullah itu mengajarkan eh, ya apa yang kita baca sehari semalam itu berapa kali Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan Bismillahirrahmanirrahim kan kita diminta untuk membacanya setiap kali melakukan apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim, apa? Yang dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Pengasih. Ya. Kita meniru bagaimana Allah mengasihi semua makhluknya. Itulah yang Maha Pengasih. Maka yang dibawa oleh Rasulullah adalah itu, ajaran itu, bagaimana mengasihi, memandang semua manusia itu punya martabat. Maka mungkin Anda sudah sering mendengar bahwa zaman jahiliyah itu perempuan tidak diterima ya, tidak dianggap manusia. Kalau lahir perempuan mereka merasa malu, bahkan dikubur hidup-hidup. Ya memang ada tradisi begitu ya. Mereka merasa malu, kemudian dikubur hidup-hidup. Kemudian kalau ya perempuan begitu tidak ada artinya eh, tidak ada harganya ya, apa yang dimau semua laki-laki, kira-kira begitu. Nah,
Nah, itulah yang dibawa oleh Rasulullah. Ajaran yang dibawa oleh Rasulullah itu memberikan kebebasan, liberation kepada manusia, umat manusia yang saat itu berada dalam penindasan. Makanya kemudian eh, banyak ahli yang mengatakan kenapa Islam mudah diterima oleh masyarakat peradaban sekitar bangsa-bangsa sekitar Arab yang saat itu dipengaruhi oleh kekuasaan Romawi dan Persia, karena pada waktu itu kekuasaan Romawi dan Persia sangat, ya tentu Arab juga, ya itu dipengaruhi oleh peradaban tadi, peradaban perbudakan, peradaban hukum rimba, yang kalau hukum rimba sudah Anda miskin, ya sudah, nggak bisa sekolah, nggak bisa makan, siap jadi budak, ya. Jadi budak, kalau jadi budak kan terserah majikannya. Jadi hukum budak itu ya terserah majikan mau diapakan, mau disuruh kerja apapun dengan cara apapun, dengan kekasaran apapun, nah, ya, dengan dipukul, dirantai, disiram, itu harus diterima ke budak zaman dulu. Ya. Nah, tapi kan muncul Islam. Nah, muncul Islam itu maka Islam itu ketika muncul sangat-sangat against atau melawan perbudakan. Walaupun di dalam Al-Quran masih banyak ya ayat-ayat yang menggambarkan, jadi menggambarkan perbudakan. Memang dalam dalam Al-Quran itu sedang banyak ayat yang menggambarkan perbudakan, tetapi tidak dalam arti mendorong perbudakan. Jadi Quran itu harus dipahami sebagai kitab sosiologis juga. Jadi kitab sosiologis yang merekam kejadian masa itu dan masa sebelumnya. Rekamannya apa ya tentang perbudakan itu, bahwa perbudakan itu terjadi begitu masif ya, bahkan di Indonesia sendiri tahun-tahun abad-abad 12, 13 itu ada raja Jawa yang punya selir, katanya budaknya 1.000. Nah, itu ada, itu masih ada ya, bahkan sampai di Jawa ya, apalagi di mungkin di Thailand, di mana itu, di Cina, di mana-mana. Di Cina kan kalau Anda baca sejarah, raja-raja Cina punya gundik ribuan kan. Setiap desa dia punya. Itulah zaman dulu. Jadi saya maksud tadi Al-Qur'an merekam kejadian itu, tapi bukan berarti mendorong itu terjadi terus. Justru yang kita lihat dalam ayat-ayat tentang perbudakan itu di dalam Al-Qur'an selalu mendorong untuk itqur raqabah, jadi membebaskan budak. Jadi kalau misalkan Anda banyak kan hukuman-hukuman di dalam fikih itu supaya kita membebaskan budak. Kalau batal puasa gara-gara berhubungan suami istri di siang hari, itu salah satu hukumannya adalah kalau membebaskan budak, ya. Atau banyak sekali ajaran-ajaran supaya itqur raqabah, membebaskan budak. Jadi atau berbaik-baik dengan budakmu. Ya, itu ada banyak sekali di dalam Al-Qur'an ayat-ayat yang menganjurkan kita berbaik-baik dengan budak, berbaik, tidak berlaku kasar, mengasihi, menyayangi mereka. Nah, tapi itu jangan dianggap bahwa Quran menghalalkan perbudakan, tetapi kita melihat ruh Qurannya atau inti keinginan yang dimaksud dari Al-Quran itu justru membebaskan budak itu, perbudakan. Ya, perbudakan. Nah, kalau kita lihat begitu, jangan jangan melihat bahwa oh di Quran kok masih ada perbudakan, bukan. Tapi Quran itu kan rekaman kejadian masa lalu dan masa itu. Tapi apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh Allah ya di dalam ayat-ayat Quran itu kan tentang perbudakan adalah membebaskan budak. Nah, kalau kita melihat maksud dari pembebasan budak, jadi perbudakan itu kan berarti unequality ya. Jadi terjadi inequality atau ketidak ketidaksamaan derajat manusia. Jadi perbudakan itu melihat di dalam sistem sosial masyarakat ada sistem kasta yang hierarkial ya, ada yang kecil, ada masyarakat kecil, ada orang kecil, orang besar, orang kaya, orang miskin, orang yang ya yang orang yang secara sosial dihormati, tidak dihormati.
Itu itu ada ya di pembagian masyarakat seperti itu yang tidak menghormati ya, tapi bukan 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 berarti pembagian secara profesi atau secara suku, bukan itu, tapi martabat ya, dignity atau martabat manusia itu dibedakan. Orang membeda-bedakan orang terhormat tidak terhormat bukan karena bukan karena ininya ya apa perbuatannya, tapi bahwa manusia itu masing-masing ada yang begitu loh, ada yang sudah dianggap terhormat dan tidak terhormat. Nah, itu anggapan yang salah, bahwa ada inequality. Manusia itu martabatnya sama, martabatnya sama. Nah, itu kenapa orang sampai bisa memperbudak orang lain, ya toh? Ya, karena kan ada anggapan bahwa orang kulit hitam itu pantas layak menjadi budak. Ya, kan kebanyakan yang jadi budak ya orang kulit hitam ya. Nah, karena mereka kulit hitam, maka kemudian sampai tahun 60-an itu orang kulit hitam masih menjadi budak di Amerika. Kemudian orang yang kalah perang itu dijadikan budak, dan mereka budak itu ya sama dengan seperti binatang, posisinya seperti binatang, diperjualbelikan, dirantai, dikerangkeng. Nah, muncullah Islam yang dibawa oleh Rasulullah itu mendobrak itu semua, ya. Yang mendobrak itu semua, yang tentu ini sangat diterima oleh banyak masyarakat ketika itu, yang sangat menderita di banyak bangsa-bangsa tadi yang terpengaruh oleh peradaban Romawi ya. Maka kemudian itulah yang terjadi, kenapa banyak orang menerima ya. Termasuk kenapa Islam sekarang sangat berkembang di Amerika misalnya ya. Dan berkembang di Amerika itu kebanyakan di kalangan African American ya, atau orang kulit hitam. Karena mereka kebanyakan mendapatkan diskriminasi dari masyarakat kulit putih. Ya. Dan kenapa mereka kemudian merasa, oh ini Islam, inilah ajaran agama yang sangat jelas, sangat menghormati martabat manusia, menghormati perbedaan siapapun, manusia tidak karena dari kalangan Quraisy, dari kalangan Ansor, Muhajirin, semua di depan Rasulullah sama ya. Di depan Rasulullah sama. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan, kalau Fatimah itu mencuri anaknya, maka saya sendiri yang akan memotong tangannya. Kan ada hadis begitu kan? Nah, itu dulu enggak ada. Dulu enggak ada yang namanya keturunan raja lahir itu akan menjadi raja, keturunan bangsawan akan menjadi bangsawan, keturunan tukang sembelih hewan akan seterusnya menjadi begitu. Ya, keturunan itu pekerja kasar seterusnya akan menjadi pekerja kasar, keturunan budak seterusnya akan menjadi budak. Tapi ketika Rasulullah mengabarkan Islam, itu tidak, bahwa kemuliaan seseorang itu tidak ditentukan oleh keturunan, tidak ditentukan oleh kekayaan, tidak ditentukan oleh kedudukan, tetapi ditentukan oleh apa? Oleh takwa, kata Rasulullah kan ayatnya, ya ayuhan nas inna ja'alnakum min dzakarin wa unsa, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Jadi inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling bertakwalah yang paling mulia. Jadi kemuliaan ketika Nabi datang itu mengajarkan itu yang diajarkan. Kemuliaan itu bukan disebabkan oleh harta, disebabkan oleh keturunan, qabaila, karena pada masa itu yang paling menonjol itu soal ini kabila ya, bersuku. Jadi keturunan. Bukan karena keturunan, tetapi lebih takwa karena berbuat. Apa itu takwa? Beriman kepada Allah. Kemudian yang paling banyak kemudian diajarkan Rasulullah adalah
bagaimana bermuamalah, berinteraksi dalam kehidupan sehari dengan sesama manusia. Ya, jadi di dalam Al-Quran itu kalau kita lihat ayat-ayat yang paling banyak itu di Quran itu bukan soal tata cara ibadah, ya, bukan soal apa pengenalan tauhid. Ya, tentu ada, tetapi yang paling banyak itu justru bagaimana kita bermuamalah, ya, bergaul, berinteraksi dengan sesama manusia. Dalam kerangka apa itu? Berinteraksi sesama manusia yang memanusiakan manusia. Kira-kira. Kan itu. Quran itu mengajarkan bagaimana kita bermuamalah, bersosial, berinteraksi dengan sesama manusia, tetapi yang memanusiakan manusia, bukan menonjolkan status sosial, menonjolkan kekayaan, menonjolkan keturunan, bukan itu. Tetapi yang paling penting itu adalah eh, berbuat baik kepada manusia lain. Yang tadi di awal kita mengingat apa Ar-Rahman Ar-Rahim, seperti Allah mengasihi sesama semua manusia dari berbagai umat, dari agama, suku bangsa, ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Kemudian disebut alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Kita juga meniru sifat Allah, ya, berusaha meniru manusia, artinya disuruh untuk sebagaimana Allah bersikap Rabbul Alamin, ya, mengasihi, menjadi Rob, menjadi Tuhan, menjadi pemelihara, menjadi pencipta, menjadi pengasih, ya, bagi semua makhluk. Rabbul Alamin, alamin, alam, ya, alam itu. Alam itu apa? Masih wallah. Salah satu definisinya ya, masih wallah, apa saja yang selain Allah itulah alam. Kita harus sayang dengan mereka semua, dengan manusia, sesama manusia itu jangan sampai berbuat hal-hal yang menyakiti, ya. Mengasihi itu kan ya kasih sayang, cinta. Orang tandanya cinta itu apa ya? Tidak menyakiti. Bahkan kadang-kadang cinta itu diartikan tandanya mau berkorban, ya kan? Kalau kamu mencintai pacarmu itu tandanya sayang itu berkorban, mau berkorban, ya. Jadi kita manusia itu dianjurkan untuk salah satunya berkorban untuk orang lain. Dalam berkorban dalam arti ya ya tidak mementingkan diri sendiri, ya, tidak mementingkan diri sendiri. Kita punya harta, makanya dalam Islam ada zakat, ada sedekah, ada infak, tidak boleh disimpan sendiri pelit, tidak dibagikan ke keluarga, ke tetangga, ke kiri kanan, dawil kurba, kerabat, ya. Ada ajaran untuk zakat, ada ajaran untuk infak, ada ajaran untuk sedekah, ya. Ada ajaran untuk berbuat baik, misalnya tidak boleh mengganggu. Bahkan Anda mungkin pernah mendengar hadis itu tidak boleh kita dilarang membaca Quran. Ya. Quran dilarang loh, membaca Quran dengan suara di tengah malam. Itu ada hadisnya ya. Dilarang membaca Quran dengan suara keras di tengah malam karena ditakutkan mengganggu orang yang sedang istirahat. Itu kan betapa ajaran itu menunjukkan eh, kebaikan pun harus dengan caranya yang baik supaya tidak mengganggu manusia lain. Ya, jangan sampai kita itu bersikap mengganggu manusia lain, menyakiti, apalagi menyakiti, ya. Maka perintah apa ta'awanu alal birri, ya, itu untuk berbuat baik, ya, eh, itu menjadi perintah utama, ya. Berbuat baik apa yang paling banyak itu kan bagaimana kita dalam muamalah sehari-hari. Muamalah sehari-hari yang paling penting itu tadi memanusiakan manusia. Apa guidance-nya atau apa pedomannya, ya, menghormati martabat manusia, mengasihi mereka, jangan sampai menyakiti. Apa itu menyakiti? Salah satunya kalau di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu banyak sekali kan, misalnya berkata kasar, menghina, berbohong, apalagi menghardik,
menyebut nama dengan nama-nama yang tidak baik, melabeli mereka dengan kalimat yang tidak mereka sukai, bahkan bergibah. Bergibah itu tidak boleh. Bergibah itu menggosipi orang. Gibah itu menggosipi orang yang mungkin benar, itu kabar benar, tetapi orang itu tidak mau itu dibicarakan. Itu sudah tidak boleh. Apalagi memfitnah. Memfitnah itu kan ya menghoax ya. Jadi menyampaikan kabar yang salah, ya, mengadu domba. Itu semua adalah perbuatan-perbuatan yang menyakitkan sesama manusia ya. Jangan sampai itu ada di antara kita. Makanya kenapa ini kemudian diterima ya? Itu tadi kita hari ini baru bicara konten. Konten Islam itu begitu. Belum bicara bagaimana menyampaikannya, sehingga diterima oleh banyak umat ya pada saat itu dan saat ini. Di kontennya, konten Islam yang paling utama di dalam Al-Quran, di dalam hadis, di dalam sirah nabawiyah, itu adalah kemanusiaan, berperi kemanusiaan. Islam itu mengajarkan humanisme atau ajaran kemanusiaan yang menghargai martabat manusia. Maka jangan sampai ada sikap-sikap yang tidak menghargai martabat manusia. Apa sikap-sikap yang tidak menghargai martabat? Melanggar hak asasi manusia, melarang orang bicara. Nah, tapi ya tentu ada batasan-batasannya. Ya. Kemudian melanggar privasinya, ya berbohong tadi ya, kemudian menyakiti, menyiksa. Itu intinya bahwa kita merasa lebih besar dari manusia lain, itu sudah bagian dari kesombongan. Jadi dosa yang paling besar kata hadis ya, itu kan dosa terbesar itu apa? Sombong. Karena kalau orang sombong itu dia merasa berhak untuk menghina orang lain kan? Orang sombong itu berarti saya secara melihat diri saya sendiri itu lebih besar dari orang lain. Karena dia menganggap dia lebih besar, lebih terhormat, lebih bermartabat, kemudian dia merasa berhak untuk menghina orang lain, merendahkan orang lain, menyakiti orang lain. Itulah kemudian rahasia mungkin ya, kenapa sombong itu dianggap sebagai dosa besar. Karena orang kalau sudah sombong itu kemudian kemana-mana. Dia merasa tadi berhak untuk menghina, berhak untuk menyakiti, berhak untuk membenci, berhak untuk merendahkan, berhak untuk memusuhi, merendahkan, menghina dan seterusnya. Kalau orang sudah punya sikap sombong tadi, makanya kemudian sombong itu salah satu dosa besar, minal kabair ya. Nah, apa yang dibawa oleh Rasulullah itu ajarannya itu yang kemudian begitu revolusioner ya. Orang menganggap siapa pengarang buku 100 tokoh paling berpengaruh di dunia itu Rasulullah itu membawa ajaran yang sangat revolusioner ya. Pada zamannya yang ya tidak terbayangkan kemudian orang melarang perbudakan. Ya perbudakan secara resmi dihapus dari dunia mungkin 1960 ya. Tapi kalau tidak ada presiden historis dari Rasulullah, Islam yang pada saat itu muncul, maka kemungkinan sampai sekarang kita akan menjadi budak ya, karena kita bukan bangsa kulit putih ya kan. Zaman kolonial itu tahun 40-an kan, 1940-an masih berlaku ya. Namanya orang Indonesia, orang non white ya, itu kulit putih, non kulit putih masih boleh dijadikan budak, kira-kira begitu. Nah, apa yang dibawa oleh Islam itu yang sangat revolusioner, membuktikan bahwa ajaran equality ya, equality itu sangat
terhadap sesama manusia itu sangat kuat. Mungkin Anda bertanya, kok di Islam tidak itu katanya perempuan sama, tapi kok kenapa di Islam itu dianggap perempuan masih kelas bawah atau masih second class gitu, boleh di poligami, boleh di mana itu kan? Bagaimana itu kan? Nah, ya, ya nanti kalau ada pertanyaan, ya, tapi karena saya sudah ngomong ya, ya sudahlah. Ya. Jadi memang Anda harus melihat bukan konteks poligami poligami Islam yang dulu di masa Nabi, kok Nabi sampai 9 katanya beristri, itu jangan membandingkannya dengan zaman sekarang ya. Zaman dulu itu bahkan setiap raja, setiap bangsawan itu bisa menikahi 1.100, itu udah biasa ya. Tapi muncullah Islam yang kemudian di bawah Nabi itu membatasi hanya sampai 4. Jadi itu sudah sangat, itu revolusioner ya, revolusioner sekali. Nggak ada kejadian seorang bangsawan di Arab, seorang raja itu hanya istrinya hanya 10 atau berapa, itu enggak, itu mereka lebih dari itu. Tapi datangnya Islam itu membatasi. Nah, kalau kita melihat ada pembatasan di masa Nabi, ya berarti sekarang bagaimana? Ya tentu kita melihat eh, misi atau orientasi Al-Quran adalah pembatasan itu. Karena dalam pembatasan itu apa maksudnya? Supaya martabat manusia dihormati, ya, ada equality. Nah, nanti kita akan bahas lagi itu, misalnya ada selain pembatasan juga ada keadilan, ya, keadilan sesama mereka. Jadi dan wa in khiftum fawahida, dan kalau takut dari tidak bisa berbuat adil maka satu saja, itu juga kan kelanjutannya ya, itu catatan kakinya ya. Nah, tapi yang paling penting itu tadi yang kita lihat bahwa itulah di awal-awal itu Islam datang sudah memperlakukan manusia luar biasa. Ada kehormatan di setiap jiwa manusia ya. Itu yang menjadi landasan mengapa begitu dianggap revolusioner ya. Maka bahkan ketika khutbah wada atau haji terakhir Rasulullah ini memberi berkhutbah ya, antara sangat kuat sekali khutbahnya itu. Anda silahkan Google sendiri eh, apa bahwa saya haramkan darah kalian tumpah ya. Jadi maksudnya sesama manusia itu tidak boleh saling menumpahkan darah ya. Jangan saling berkelahi, jangan saling perang. Dima hukum pokoknya darah kalian itu haram untuk ditumpahkan. Ya. Manusia itu sangat terhormat, tidak boleh saling menumpahkan darah, saling berbunuh, saling berjahat, menyakiti. Ya. Semua manusia berharga di hadapan Tuhan sama. Nah, itulah yang kemudian kita ingat bahwa ternyata ya itulah yang menjadi warisan peradaban Islam, apa tadi, humanisme. Jadi sikap berperi kemanusiaan terhadap sesama manusia yang kemudian menjadi presiden lahirnya peradaban baru, ya, peradaban baru yang kita sebut sekarang sebagai peradaban modern, yang melahirkan diantaranya munculnya ditandai dengan PBB, Deklarasi of Human Right ya. Disitulah kan Deklarasi of Human Right itu antara lain menghormati jiwa semua manusia, tapi ternyata sebelum itu, lama sekali sebelum itu, Rasulullah sudah mengajarkannya kepada kita umat Islam. Ya. Mungkin itu dulu ya yang saya sampaikan. Kalau ada komentar atau pertanyaan bisa saya sambung kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ini boleh ada buka sesi pertanyaan? Boleh, ya. Masih ada Oke, waktu. bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Saya Fatir. Saya. Oh, tunggu. Ini ada Aidil Ustadz ini. Ada yang ingin bertanya, tapi saya wakilkan dulu Ustadznya, soalnya dia lagi di luar, lagi ribut Ustadz. Jadi saya wakilkan aja dulu. Ya,
pertanyaan beliau ini tentang berbicara tentang humanisme. Bagaimana pendapat Ustadz tentang orang yang tampangnya keren, kemudian dia tampil di panggung lebih dihargai dibandingkan orang-orang yang tampangnya biasa-biasa saja dengan profesi yang sama, penghargaannya lebih rendah daripada yang sebelumnya. Dan apa yang harus dilakukan si pembicaraan untuk menyikapi hal tersebut? Oke, Ustadz. Ustadz, ini pertanyaan mau dikumpul dulu atau mau langsung jawab, Ustadz? Ya, dikumpulkan aja dulu, barangkali ada yang sama, terus nanti bisa dijawab bersama-sama. Oh, oke, baik. Teman-teman yang lain silakan bertanya. Saya. Oh ya, Pak silakan. Berbicara mengenai masa jahiliyah, saya mau bertanya mengenai bagaimana konsep pengetahuan dan kebijaksanaan dipahami pada masa Arab di kalangan kaum jahiliyah. Kebijakan dan pengetahuan Hmm, dipahami masa Arab. Bagaimana pada masa, Masa iya jahiliyah. Pak, pada masa jahiliyah Ya, terus. itu Pak pertanyaan Pak. Oke. Baik. Oke, teman-teman lain apakah masih ada pertanyaan? Ada. Fatir, saya. Oh, ya, silakan Fauzan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Ustadz, Bapak saya ingin bertanya, dalam konteks negara multikultural seperti Indonesia ini, bagaimana nilai humanisme Islam dapat menghindari dominasi mayoritas atas minoritas, Ustadz? Dan dalam konteks negara multikultural, apakah prinsip ukhuwah atau persaudaraan Islam berlaku inklusif terhadap non-Muslim atau hanya terbatas pada semua Muslim? Semua orang. Terima kasih. Ya. Sudah aja ya? Oh ya, Sudah Isa ya, jadi 3 aja ya. oh baik, Ustadz. Ini sampai Isa kan? Oh, Ustadz, ada lagi satu yang ingin bertanya, Ustadz. Ya. Boleh, Ya, silakan. masih boleh? Ya, silakan. Iya, silakan. Baik, sebelumnya terima kasih Saya Ustadz. jawab dulu nih, nanti saya lupa soalnya. Oke, saya jawab aja lah ya. Pertanyaan pertama tadi, Oh iya, Ustadz. apa tadi? Akan lupa lagi pertanyaan pertama. Apa tadi, siapa yang jadi moderator ya? Jadi dari yang Mau pertanyaan dibacakan pertanyaan ketiga yang saya ingat ini, humanisme inklusif, apakah inklusif untuk non-Muslim dalam konteks masyarakat multikultural di Indonesia? Ya, jadi berberi kemanusiaan, sikap kemanusiaan itu tadi, Rabbul Alamin. Kita itu menjadi rahmatan lil alamin. Ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Siapa yang kita mencontoh Rasulullah kan? Mencontoh Rasulullah itu adalah Quran yang berjalan, kira-kira gitu ya. Quran. Jadi kalau mau melihat Quran yang terimplementasi dalam tubuh manusia berjalan, itulah Rasulullah. Contohnya ya. Maka Rasulullah itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dia tidak diutus kecuali sebagai rahmat bagi semua alam. Jadi tidak hanya Muslim. Rahmat. Datangnya Islam ini rahmat, harusnya rahmat. Dan memang rahmat kan menyelamatkan manusia di antaranya tadi dari. Itu inklusif, ke siapa saja kita harus berbuat baik, tidak boleh kita menolong hanya ke orang Muslim. Ada orang jatuh di pasar, ditanya dulu kamu agamanya apa? Ya enggak lah, kita tolong. Jadi kalau Anda ada orang tenggelam di kolam renang, Anda tanya dulu agamanya apa? Kan enggak ya. Semua, apa kamu dari mana, sukunya mana? Enggak boleh begitu. Kita harus keselamatan, kenyamanan kepada keamanan, memberi keselamatan, memberi rahmah, kasih sayang kepada semua manusia, tidak terbatas hanya orang Muslim. Ya. Jadi kita semua tetangga non Muslim kita harus baik. Ya. Bahkan ya dalam ada hadisnya ya mengatakan bahwa ya sebaik-baik Muslim itu yang berbaik kepada khairul musliman kana khairan li jari ya. Yang paling baik terhadap jarihi, terhadap
tetangganya di situ nggak disebut muslim non muslim, sama semua. Itu kita harus baik kepada mereka. Kalau ada tetangga kelaparan non muslim, kasih mereka. Kalau ada tetangga apa butuh bantuan walaupun non muslim, ya kita tetap kita berdasarkan siapa yang membutuhkan. Mengasihi itu kan begitu, tidak dibatasi pada agama. Ya, maka apalagi dalam kehidupan profesional ya, sebagai pelayan, sebagai guru misalkan, sebagai pelayan masyarakat, pelayan negara, sebagai pekerja profesional di mana saja kita berhadapan dengan konsumen, dengan masyarakat yang berbeda agama, itu tentu saja kita tidak memperlakukan mereka berdasarkan agama. Kita harus memperlakukan mereka ya sesuai dengan tadi apa yang dibutuhkan. Gitu. Jadi ada orang Kristen misalnya butuh, misalkan Anda jadi presiden ya, atau gubernur atau bupati, ada orang Kristen butuh gereja, bangunkan gereja walaupun Anda Muslim. Nah, ada orang Kristen kena bencana banjir, tetangga Anda tolong, nah, tolong bersih-bersih rumahnya, tidak harus tunggu dulu itu takut apa. Nah ada, jadi yang pertama adalah kebaikan itu tidak dibatasi oleh agama ya. Kita harus albirru, perbuatan baik itu kepada siapa saja. Malah berbahaya kalau kita berbuat baik secara eksklusif hanya kepada kelompok kita sendiri. Kita harus berbuat baik kepada tadi sesama manusia. Jadi su'uban wa qabail itu lita'arafu. Jadi semuanya itu dikenal berbaik kepada semua qabail, kepada su'ub, kepada semua bangsa, semua suku itu harus berbuat baik. Ini pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang kedua, bagaimana kebijaksanaan dan pengetahuan dipahami pada masa-masa jahiliyah ya. Ya, satu yang tentu saya bilang di awal memang bukan berarti mereka tidak punya pengetahuan ya, punya teknologi, tentu punya, tetapi bahwa masyarakat pada masa jahiliyah itu masyarakat yang bukan rasional, satu ya. Jadi mereka tidak melihat rationality. Jadi Islam juga salah satu pesan Islam yang nanti lain waktu saya akan sampaikan itu adalah sikap rasionalitas. Kenapa Islam sangat diterima? Itu karena Islam sangat rasional. Salah satunya ya. Rasional itu kan kemudian sangat dekat dengan ilmu pengetahuan, pemahaman bagaimana cara memahami itu, hubungan manusia itu harus rasional. Kemudian ya keadilan itu salah satunya kan berdasarkan rationality juga kan. Nah, pada masa itu tentu di zaman yang kan tidak rasional, anak sendiri dibunuh kan, anak perempuan disingkirkan, anak perempuan direndahkan, itu kan tidak rasional. Pada waktu itu mereka tidak, karena tidak punya pengetahuan bahwa perempuan mempunyai kekuatan daya yang sama dengan laki-laki, atau orang kulit hitam itu sama saja dengan kulit putih, itu tidak punya anggapan seperti itu. Jadi mereka tidak punya pengetahuannya, tentu pengetahuan yang berdasarkan pada masa itu, orang mengatakan di zaman itu ya zaman ketika mitologi ya, mitos itu sangat kuat, orang-orang bahwa ya tadi makanya di zaman Mekah ada Lata dan Uzza, mereka benar-benar menyembah berhala yang mereka ciptakan sendiri, itu kan menunjukkan disebut sebagai zaman jahiliyah itu begitu kan. Mereka buat patung, mereka sembah, dan mereka menganggap itu sebagai Tuhan. Itulah kemudian itu kan tidak rasional ya, munculnya Islam kan kemudian disebut rasional. Itu ya kemudian yang di dalam sejarah kita kenal Nabi menghancurkan berhala-berhala itu kan untuk menandai berlakunya era rasional ya, di mana pengetahuan akal itu lebih digunakan. Jadi nanti lain waktu kita akan bicara ini kenapa Islam begitu sangat diterima di masyarakat, bahkan di barat, itu salah satunya esensi Islam yang sangat rasional.
ya, berbasis ilmu pengetahuan. Lalu tadi pertanyaannya, bagaimana sih di masa jahiliyah? Ya di masa jahiliyah ya enggak. Jadi karena ilmu pengetahuan belum muncul, mereka begitu sangat kuat dengan mitos-mitos, dengan ya di luar ilmu pengetahuan ya. Mereka kita sebut mungkin masih masyarakat metafisik ya. Jadi masih masih mengandalkan hal-hal yang tidak rasional, yang gaib ya, gaib dalam arti mistis, ya misteri sihir begitu, seperti itulah ya, magic ya, magic ya. Tuh. Oke, kemudian pertanyaan yang pertama saya lupa ya, apa tadi, ada yang masih ingat? Mau dibacakan, Ustaz? Ya, boleh. Berbicara tentang humanisme, bagaimana pendapat Ustadz tentang orang yang tampangnya Di panggung. kemudian ya Ustaz, Bagaimana kemudian orang yang dibedakan orang yang keren, ganteng, bagus di panggung kemudian dihormati, yang enggak gitu ya? ya Ustaz. Ya, ini anu saja, artinya kalau panggung kan namanya panggung kan sandiwara. Sandiwara itu kan tidak sebenarnya. Jadi kita harus paham lah, kalau dalam panggung itu ya namanya sandiwara itu ya ada ini apa? Ya emang sudah dari sononya, kayak namanya panggung di sandiwara, peran utama kan harus ganteng kan, peran pembantu harus yang mungkin tidak terlalu ini, terus itu kan namanya panggung layar, tapi kan itu bukan yang sebenarnya, dan itu artinya panggungnya itu bukan alam yang sebenarnya, yang mungkin di luar pembicaraan kita ya, tapi ya itu oke juga artinya. Tapi bahwa di dalam kehidupan sehari-hari tidak semestinya begitu kan. Di dalam sehari-hari kita harus menghormati orang bukan karena lijamaliha, bukan karena penampilan, bukan karena kedudukan, bukan karena apa, bukan maksud saya jabatan begitu, bukan karena itu, atau bukan status sosial, bukan kita anggap dia mulia di hadapan Allah begitu ya. Tapi kalau mulia di hadapan manusia, iyalah mungkin kita itu kan sesuatu yang socially, secara sosial itu berlaku. Artinya kita menghormati orang yang punya jabatan, tetangga itu ya jabatan. Ya kita hormat, tapi dalam arti apa? Hormat ya kita tidak, ya sesama manusia, hormat sesama manusia, tapi kita tidak menganggap dia karena kedudukannya itu lebih hormat dari Anda yang mungkin lebih baik di hadapan Allah, kira-kira begitu ya. Bukan itu, tapi bahwa kita tentu menghormati orang yang lebih tua, menghormati orang yang kaya, menghormati orang yang punya kedudukan yang secara sosial, iya itu manusiawi, tapi jangan sampai kita menganggap bahwa itu adalah kehormatan absolut dia di hadapan Allah. Kita bukan begitu, tapi yang kemudian kalau kita menganggap dia itu kehormatannya tidak sama dengan kita di hadapan Allah, kita akan ada kemungkinan bahwa kemudian manusia akan berbuat semena-mena ya kan, gara-gara dia kaya, dia boleh semena-mena terhadap Anda, mengambil tanah Anda, kemudian mengambil istri Anda, mengambil saudara, itu kan gara-gara menghormati dalam tanda kutip tadi kan, menghormati karena tadi ya, karena soal-soal sosial, tetapi ini maksudnya adalah kehormatan derajat ya di hadapan Allah, itu mereka yang paling bertakwa, yang paling berbuat baik ya. Tentu kita menghormati orang dalam ada aturan akhlak ya, kita harus menyesuaikan dengan lingkungan ya, di mana adat istiadat, aturan norma adat yang ada di masyarakat juga ada. Makanya kita ingat ada hadis liusallimu shaghiru 'alal kabir wal maru 'alal qa'id wal qalil 'alal katsir. Seorang yang bagaimana siapa yang menyapa duluan, yang menyapa atau memberi salam. Itu teknisnya bagaimana? Ya yang kecil itu memberi lisan as-shaghir, yang kecil, anak kecil itu memberi salam kepada orang tua ya kan. Assalamualaikum, bukan yang orang tua dulu memberi salam, walaupun boleh tetapi etikanya ya kan. Al-kabir al-qaid al-marru alal qaid, yang orang yang berjalan memberi salam kepada orang yang sedang duduk, yang diam. Al-qaid al-qalil alal katsir, kemudian orang yang sedikit, yang sendirian itu memberi salam kepada orang yang banyak. Kan Anda lagi berjalan sendirian, ada banyak duduk-duduk di sana. Masa orang yang banyak memberi salam, Assalamualaikum semuanya kan serem.
Anda yang sendirian yang beri salam assalamualaikum atau selamat pagi kan gitu. Nah, itu maksudnya secara sosial, itu kehormatan sosial kan memang harus berjalan, tetapi jangan sampai kehormatan sosial atau kedudukan sosial itu membuat Anda mendefinisikan bahwa itu adalah kehormatan yang sama di hadapan Allah, yang tidak sama, kesempatannya tidak sama, bahwa orang yang gagah secara tubuh, orang yang kaya secara harta, dan orang yang tinggi secara kedudukan sosial itu mempunyai derajat yang lebih tinggi dari orang miskin, orang yang mungkin secara perawakan biasa-biasa saja dan seterusnya. Itu bukan begitu ya. Jadi kalau di panggung tentu itu hukum sosial juga berlaku. Apa yang terjadi di panggung ya itu kan namanya aturan yang sosial yang ada, yang berjalan di panggung kan begitu, yang keren dalam tanda kutip keren apanya dulu kan. Nah, ya mungkin dianggap saling berperan atau itu lebih dihormati. Itu hukum sosial. Tetapi bahwa mereka itu sama derajatnya di hadapan Allah, supaya apa? Mereka yang dianggap secara sosial lebih baik, secara itu tidak merasa sombong bahwa kemudian mereka memperlakukan orang-orang yang kecil, orang-orang yang tadi yang tidak sehat, yang miskin itu lebih rendah. Mereka merendahkan mereka. Jangan sampai begitu. Bahwa itu hanya kehormatan sementara yang mereka terima secara sosial. Kehormatan derajat yang hakiki di hadapan Allah itu bukan itu. Kira-kira begitu ya, bisa dipahami ya. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum. Nah, ini Allah. Jadi Allah itu ini hadis ya. Allah itu tidak melihat ila yang duru ila ajsamikum, kepada tubuh Anda, bentuk tubuh Anda besar, kecil, ganteng, apa, bagaimana, putih, hitam, kurus, tinggi. Itu Allah tidak melihat itu. Wala ila suwarikum, tidak juga melihat raut muka Anda yang glowing atau yang yang ya mungkin bentuk giginya, bentuk hidungnya, bentuk alisnya, bentuk matanya. Itu Allah tidak melihat itu semua. Walakin Allah yang duru ila qulubikum, tetapi Allah itu melihat kepada hati Anda, hati kita. Apa yang ada dalam hati kita itulah yang dilihat oleh Allah. Nah, itulah yang dimaksud dengan kesamaan derajat. Maka ketika kita memahami Islam itu dalam framing atau dalam kerangka kesamaan derajat seperti itu ya. Baik, saya kira itu penjelasan dari saya. Silahkan. Baik, terima kasih Ustadz, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah bertanya. Mungkin sekian aja kajian pada